Silakan ambil tempat tidurnya. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dari ketiga layanan, baik itu dari Taman Pendidikan Anak-anak atau TPA, kelas kupu-kupu. Kemudian yang kedua, kelompok bermain Anur atau Kapi Anur kelas lebah, dikenalnya seperti itu. Dan yang ketiga dari Taman Kanak-kanak Al-Iqdad Anur atau kelas laba-laba, kalau anak-anak biasa menyebutnya seperti itu. Alhamdulillah kegiatan sudah kondisi sudah memungkinkan untuk dilaksanakan pertemuan tatap muka dengan dasar surat edaran baik dari Dinas Pendidikan juga dari Bupati Sleman. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pertemuan tatap muka 100%. Meskipun demikian kita semua tetap melakukan dengan penerapan prokes atau protokol kesehatan. Selain itu, Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan atau laporkan bahwasanya Yayasan Anur Cahaya Umat itu mengaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu wali murid ini khususnya, karena sampai saat ini bantuan dari Bapak Ibu sekalian, setiap kepala sekolah atau ustadzah kami itu menyampaikan sesuatu yang sifatnya dengan materi untuk perkembangan Yayasan Anur itu luar biasa responnya, sehingga perkembangan atau ekspansi dari lembaga kita ini alhamdulillah lumayan baik untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, untuk karena masih bulan Syawal ya, mari kita ucapkan ikrar syawalan pada kesempatan kali ini. Semoga dengan ikrar ini nanti silaturahim kita selama sebulan yang lalu insya Allah bisa diampuni dan amalan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin diberikan saran-saran nih. Ikrar halal bihalal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Terimalah segala amal ibadah kami. Dan ampunilah segala dosa dan khilaf kami. Kami keluarga besar PAUD Terpadu An-Nur yang hadir di tempat ini, menyadari dan mengakui dengan sepenuh hati bahwa kami tidak luput dari salah dan khilaf, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang lahir dari lisan ataupun perilaku, yang nampak maupun yang tersembunyi. Maka dengan tulus ikhlas kami memberi dan meminta maaf dengan teriring doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita dan mengampuni segala khilaf dan dosa kita. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian hal ikrar halal bihalal dari saya, cukup sekian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allah telah memberikan kesempatan kepada kita berupa harta yang tidak terkira, yaitu kesehatan dan putra putri yang semoga soleh solihah, gitu ya. Bapak Ibu tidak salah telah memilih An-Nur, karena An-Nur itu cahaya, sehingga semoga anak-anak, putra putri, siswa siswi yang berada di sini akan selalu menjadi cahaya di keluarga masing-masing. Amin Allahumma amin. Yang kedua, salawat ma'asalam sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan kepada seluruh pengikutnya. Semoga kita, terutama yang ada di sini, termasuk orang-orang yang mendapat syafaat nomor 1 di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan yang berkenan menunggu dan berkenan memberikan sambutan. Tidak semua ketua yayasan berkenan untuk siap selalu gitu, belum tentu Bapak ya, gitu ya. Semoga Bapak selalu sehat dan selalu bahagia dunia akhirat itu yang utama. Bu Guru, Ustadz, Ustadzah, nggak ada Ustadznya ya, Ustadzah yang ada di PAUD Terpadu An-Nur yang semoga selalu diberi kebahagiaan juga, karena kunci suksesnya menjadi seorang guru itu adalah bahagia. Kalau gurunya tidak bahagia dulu, anaknya nggak bisa memberi aura anak-anak bahagia, termasuk orang tua gitu ya. Terkait penyambutan, terkait yang lain-lain itu nanti kita pikir setelah bertemu dengan anak-anak gitu. Nah, Bapak Ibu juga yang saya hormati, yang saya bilang hari ini Bapak Ibu adalah orang-orang
Kenapa hebat? Tidak semua orang tua itu berkenan memperhatikan perkembangan pertumbuhan putra putrinya. Nah, salah satu wujud jenengan memperhatikan adalah hadir di sini, menghadiri undangan dari PAUD Terpadu An-Nur, dan tentunya tepat waktu. Kalau saya tadi tidak tepat waktu karena ada pejabat lewat ring roadnya ditutup, yang ring road jalan Solo, jalan Condong Catur, sehingga saya muter balik lagi gitu. Mohon maaf. Yang penting alhamdulillah Allah masih berkenan kita bertemu gitu. Karena tanpa Allah, tanpa diijabah, kita nggak bisa bertemu itu. Untuk itu mengawali semua kegiatan ini, terutama terkait dengan materi, mari kita sama-sama mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada diri kita sendiri, kepada kaki kita, tangan kita, mata kita, hati kita, agar semuanya sehat, semuanya bisa diajak kerjasama. Tangan satu sakit bu, ya Allah, kita rasanya gini bu sengklek. Kalau pas ngetek lama tuh putri ya, jadi rasanya itu oh berarti minta istirahat. Mata juga gitu, kalau sudah sore itu lemes gitu, itu saatnya memang harus istirahat. Jadi selama kita masih diberi usia, mari kita selalu ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota kita, karena kita dengan anggota-anggota tubuh kita itu kita bisa berada di sini dan bisa menemani putra putri kita, itu aset besar kita bu. Jadi kita pendampingi hanya 6 tahun dalam arti yang masa golden age. Setelah itu mereka nanti nggak butuh ibu secara pure gitu, pasti dia akan memilih teman-temannya gitu, nggak akan nututi jembritil gitu, nggak akan gitu, karena pasti dia punya dunianya sendiri. Nah, terima kasih. Mari kita mulai kegiatan. Terbiasa soalnya sama mahasiswa, sama guru gitu ya. Lama tidak bertemu dengan Bapak Ibu di program parenting, sehingga mungkin mohon maaf kalau nanti ada salah dan hilaf di awal dan akhir kegiatan. Bapak Ibu, sekarang tuntutan kita, Bapak Ibu itu diminta untuk terpaksa sama Allah itu diberi kesempatan, sebetulnya diingatin ya sama Allah bahwa kita yang pertama dan utama itu sebetulnya pendidik itu adalah orang tua. Itu sebetulnya di dampak pandemi kemarin, hikmah baiknya gitu. Walaupun di sampingnya itu stres luar biasa gitu ya Bu ya. Nah untuk itu mari, apa sebetulnya yang ada ketika tema diangkat terkait dengan learning loss gitu ya. Apa sih learning loss gitu ya. Jadi itu menurut saya kita jadikan jargon saja untuk semangat kita menjadi lebih baik kan gitu nanti. Nah yang jelas ketika kita mengenal kata learning loss adalah masa di mana anak-anak itu kehilangan pengetahuan, kesempatan untuk dia belajar, kehilangan selama hampir 2 tahun, mungkin bisa 2 tahun lebih bagi anak-anak tertentu gitu ya. Sebetulnya learning loss ini terjadi tidak hanya untuk anak yang untuk masa pandemi saja. Ketika ada orang tua yang melepas anaknya, tidak diberi stimulasi, kemudian tidak disekolahkan, kemudian dibiarkan saja, itu salah satunya juga sebetulnya bisa dikatakan learning loss gitu ya, ketertinggalan. Atau sering disebut itu minat belajar anak-anak itu menurun, bosan, nggak menarik gitu ya. Nah itu, jadi kesenjangan kesempatan kosong yang harusnya dia bisa distimulasi, dia bisa dijaga, dia bisa didukung semua potensi dan bakatnya, itu tidak gitu. Nah itu sedikit terkait dengan learning loss. Kemudian kok kita sampai sedih, maksudnya ketika orang tua yang berpikir benar-benar merasa bahwa aku khawatir dengan kondisi putra putriku gitu ya. Nah dulu pada sekarang alhamdulillah ya Bapak Ibu sudah bisa bertemu seperti ini. Kemarin latar belakangnya itu kemarin tuh banyak sekali kebijakan yang berganti-ganti gitu ya, termasuk bagaimana kita menghadapi sekolah itu ditutup gitu ya, ditutup selama kurun waktu yang belum tentu gitu. Nanti ada informasi lagi masuk lagi gitu. Jadi penutupan sekolah secara menyeluruh, secara global, kemudian dengan ditutupnya sekolah itu hadir hal-hal negatif yang mungkin bisa terjadi gitu ya. Kalau saya yakin insya Allah orang tua yang ada di Terpadu An-Nur semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terkait dengan penyimpangan perkembangan putra putri kita. Jadi ada resiko rusaknya pendidikan jelas, kemudian rusaknya perlindungan, kemudian yang
lahir kesejahteraan. Pendidikan adalah yang dimaksud rusaknya pendidikan. Harusnya pendidikan itu ada pojok dari sisi orang tua, dari pendidik. Sekolah ditutup gitu. Tidak, orang tua belum siap cara menstimulasi, media yang digunakan seperti apa, strategi, metode. Bu guru hanya mengirimkan tugas. Bu guru hanya memberikan informasi ajakan. Otomatis akan sesuai dengan kondisi kompetensi orang tua masing-masing kan Bu. Jadi misalnya nih Putri kasih tugas, Ibu nanti anak bisa diajak bermain tentang konsep pengetahuan ini. Silakan Bapak Ibu boleh memilih dengan media yang ada di rumah, contohnya ini gitu kan. Dalam 1 minggu kegiatannya ini itu pilihan dari Bu guru. Tetapi kan implementasi di rumah saya yakin sangat beragam sekali. Bagi orang tua yang mungkin pernah jadi bu guru PAUD bisa jadi mungkin agak nyambung gitu ya. Tapi kalau yang mungkin belum apalagi kesibukannya yang luar biasa gitu, belum putranya itu ada 4, 5, ada di SD, di SMP, semua menuntut pendampingan. Kalau stres adikku yang sudah tersenyum. Jadi intinya kami merasakan itu Bu. Saya putranya sudah gede, tetapi saya mendampingi anak-anak yang orang tuanya banyak yang bukan konsultasi ya, banyak yang berkomunikasi. Akhirnya yang sekolah itu kan jadi ibunya gitu ya Bu. Jadi bukan anaknya, tetapi ibunya, karena yang mengerjakan tugas yang banyak ibunya. Jadi ya, terutama di SD itu yang sudah soalnya banyak. Kalau di sekolah sebetulnya kan melatih bermain. Nah, pada saat itu juga anak-anak kehilangan yang namanya apa, pembelajaran selama lebih dari 1 tahun 2 tahun berjalan ini, sehingga mereka banyak sekali ketertinggalan tentang yang harusnya konsep pengetahuan itu dibangun, disampaikan kepada anak-anak pada sesuai tahapan usianya. Nah sini tidak gitu. Untuk itulah akhirnya muncul yang namanya kata learning loss itu. Karena kondisi-kondisi banyak orang tua dan banyak sekolah, yang satu sekolah belum siap bagaimana cara model pembelajaran di kegiatan PJJ ini jarak jauh, kemudian bagaimana cara kegiatan, tidak semua guru mempunyai keterampilan IT, tidak semua guru siap dengan kondisi ngajar, tetapi anaknya tidak di sini karena harusnya anaknya disentuh, dibelai, diajak bersosial. Yang paling penting anak-anak kita ini kan sebetulnya bagaimana menanamkan karakter dia bisa sosial emosionalnya. Jadi tidak hanya sekedar mengenalkan kognitif ini angka 1 tidak gitu. Nah dia butuh saingan Bu. Butuh saingan raja. Anak kita usia 0 sampai 4, 6 tahun bisa dikatakan, itu kan merasa raja di rumahnya masing-masing. Nah raja di raja ini harus dapat banyak raja saingan. Karena kalau di rumah dia jadi rajanya bapak ibunya, apa saja dituruti biar tenang, biar nyaman gitu. Tapi kalau di sekolah Bu, raja mesti kepingin memimpin antar raja-raja ini. Nah disitulah terjadi perdebatan, pertikaian, Kalau orang tua belum siap akan protes sama gurunya. Bu, anakku ini satu pembelajaran, dia merasa kenapa ada sosok kepala di situ. Nah kalau orang tua yang mungkin merasa anaknya mengganggu kan langsung ditarik gitu ya. Nah sebaiknya kan seperti itu, diberitahu adik sedang belajar apa, dia itu yakin, mantap bahwa oh ternyata kalau ada cahaya di situ. Nah itu Bu, jadi di setiap kejadian di rumah harusnya itu langsung, karena semua pembelajaran itu berawal dari apa yang sebetulnya dia rasa ingin tahunya. Nah gitu, dia cari perhatian wahyu ya kan. Nah tidak semua, kenapa adanya learning loss, tidak semua guru siap pembelajaran modal daring atau PJJ atau pembelajaran misalnya membuat kreativitas yang nanti bisa disampaikan orang tua. Yang paling parahnya juga sama-sama guru parah adalah orang tua yang belum siap menjadi guru. Gitu. Itu yang ibu rasakan, betul apa betul? Betul apa betul? Maksud saya, apakah ibu kemarin itu sudah siap jadi bu guru 100%? Belum ya. Kalau sudah siap saya subhanallah, alhamdulillah. Jadi ibaratnya itu sekolah cuma bagaimana tidak apa-apa, tapi wajib sekolah Bu, karena
Dia butuh itu tadi saingan. Karena dengan belajar berebut, dengan belajar mencakar, bukan berarti saya memperbolehkan cakar ya Bu. Itu nanti tema ketika kita ingin mengenalkan bagaimana perilaku negatif dan positif. Anak kita butuh kekuatan, sahabat. Jadi ketika dia direbut, orang tua akan mengajarkan, kamu kalau direbut temanmu langsung. Nah, saya hadap sini, alatnya nanti dilihat terus ditiru gitu ya. Nah, tetapi justru yang kita ajarkan adalah ketika ada temanmu merebut, gimana cara kamu bisa menangkis, mempertahankan, jangan sampai ikut membalas. Itu yang berbahaya. Tapi di sini alhamdulillah ada bapak-bapak. Karena biasanya yang pengen mengajarkan kekuatan itu kan bapak-bapak yang pangapunten lho niki buatan saya karena bapak-bapak kuat itu memang arijalul qawwamuna 'alal nisa itu pasti ya. Tetapi justru kita akan mengajarkan di sini Bu, pasang Bu. Ini nanti dapatnya gajah Bu. Ini gimana? Jadi yang kita ajarkan anak-anak kita adalah kekuatan. Bagaimana dia bisa menangkis, bagaimana dia mempertahankan. Kalau kita mempunyai anak yang ketika ditendang temannya, ditarik, direbut temannya langsung diam terus itu, ini berbahaya Bu. Nanti kalau SD dia bisa dibully teman-temannya. Nah, di bawah dia sedang belajar bagaimana cara memegang tangan yang kuat biar teman-teman. Nah, jadi kalau ada anak-anak yang berebutnya gitu kan, rasa ingin mempertahankan, cuma kan dua-duanya baloknya dipegang begini. Nah, ceritanya dia itu baru belajar gimana aku bisa menang, tapi tidak dengan cara yang salah gitu. Nah, di situ berarti Bapak Ibu mengajarkan bagaimana cara mempertahankan ini. Nah, berikutnya ada gambaran, ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa dampak learning loss itu kayak anak SD. Misalnya kalau yang SD di bangku SD, misalnya kelas 3, ketika dia 6 bulan nggak mengikuti kegiatan pembelajaran itu sama saja dia sedang tertinggal selama 1,5 tahun. Kemudian kalau untuk anak yang usianya 1 SD, itu ketika dia nggak mengikuti kegiatan, misalnya contoh 6 bulan, dia seperti tertinggal selama 2,2 tahun gitu penelitian. Nah, kemudian untuk anak kita gimana yang anak PAUD? Anak PAUD itu kan dunianya dunia bermain. Dunianya ketika dia bisa mengenal konsep pengetahuan tentang ilmu alam, tentang ilmu, hati-hati saya, ke apa ini namanya Bu? Sosial, kemudian bahasa, semua itu melalui bermain, bukan melalui duduk manis yang nanti diajarkan. Kalau itu untuk anak-anak tertentu mau dikembangkan melalui drill, silakan, tetapi sedikit-sedikit saja. Mau ikut menyanyi wahyu, hati-hati ya. Kalau kasih tahu lihat, itu ada kabel, jalannya hati-hati. Nah, dia lewat yang. Nah, kemudian secara kognitif nih, ketika secara sosial dulu, ketika dia tidak belajar hanya di rumah, saya lebih banyak menilai anak-anak akan lebih dekat sama ibunya kalau ibunya merasa senang anaknya di rumah. Kalau ibu-ibu yang pada kerjanya dikejar tayang gaspol, nah merasa dikejar besok jam segini, nanti deketin siapa? Itu saya waktu itu. Kalau ibu sih insya Allah tidak. Ada yang kemana-mana dibawa ke kantor. Kalau atasannya baik, gak masalah. Kalau atasannya kerja mau bawa anak gitu ya, ada nomor 1 tanggung jawab ibu itu memang. Nah, di situ mereka merasa tertinggal yang namanya belajar yang sangat kuat, yaitu terkait dengan sosial emosional. Jadi dia mengenal anak-anak, malah mengenal temannya. Ibu kalau pengen lihat itu di tahun ajaran baru, Bu Guru itu kan sedang jadi artis. Kalau tahun ajaran baru itu Ibu boleh lihat artis cantik dan manis-manis. Kalau tahun ajaran baru, melihat bagaimana cara mengkondisikan. Tahun ajaran baru itu banyak anak yang gondelan. Satu guru digondel 5 anak, digondel 6 anak gitu ya. Nah, tapi berjalannya waktu mereka langsung bisa sendiri. Nah, kita ketika nanti dia nggak bertemu temannya, dia nggak terasah yang namanya direbut, nggak terasah yang namanya kerjasama. Nantinya dia hanya mengidolakan ibunya saja. Nanti akan kaget di masa pendidikan jenjang berikutnya. Kalau kognitif mungkin bisa,
ibu kenalin di rumah dengan cara misalnya dikenalkan melalui media HP, media laptop, media buku, media apapun yang orang tua bisa fasilitasi. Tapi kalau sosial emosional untuk melatih anak mandiri, untuk melatih anak bisa bekerja sama, sulit itu Bu. Untuk kalau anak tidak sekolah gitu. Jadi berbahagialah ibu masih dikasih kesempatan untuk bertemu sekolah terpauter. Nah kemudian pola pembelajaran itu kadang banyak guru karena belum siap, hanya lebih bagaimana anak-anak dikasih tugas gitu. Nah di sini nih yang kadang membuat orang tua yang sangat terbatas dengan segala macam permasalahannya. Saya tidak pengen menyampaikan permasalahan karena permasalahan itu banyak banget, dari psikososial, dari segi ekonomi, dari segi segala macam permasalahan muncul di kemarin itu Bu. Bisa dikatakan kalau imannya nggak kuat bisa stres gitu. Nah, alhamdulillah di sini tidak ada yang stres. Sehingga permasalahan banyak sekali muncul yang salah satu berbahayanya adalah anak kita lebih candu dengan HP dibanding main dengan teman sebayanya yang ada di sekitarnya. Nah, memang sih ada dampak. Ya, memang ada dampak. Ketika kemarin itu masa pandemi, satu dampaknya. Anak-anak bisa belajar di rumah, waktunya lebih fleksibel. Orang tua menyesuaikan. Aku nanti mendampingi putra putriku mau jam berapapun disesuaikan jam kerja ibu bebas. Memang. Jadi nanti aja kalau aku sudah pulang kerja, besok pagi aja, nanti malam aja gitu ya. Itu lebih fleksibel. Kemudian tempatnya juga lebih beragam. Karena tidak hanya di kelas, tidak hanya di ruangan gitu. Banyak hal yang bisa dikenal. Jadi mengenal, menyelesaikan masalahnya sendiri, terutama terkait dia bisa mandiri gitu ya. Itu lebih banyak waktu ya Bapak Ibu bisa memberikan kesempatan anak kita untuk bisa mandiri, karena syarat utama dia bisa dianggap bisa sukses ke depannya apabila dia mandiri. Jadi kalau masih ada orang tua yang belum percaya putra putrinya sekolah sendiri, mungkin dari sekarang perlu belajar bagaimana ikhlas gitu ya. Ikhlas melepas bahwa anakku bersama guru tidak ada masalah gitu. Kemudian nih kalau positifnya yang tadi saya sebut, sekarang negatifnya salah satu kekhawatiran learning loss tadi. Kenapa? Banyak anak kita, bukan yang dari sini ya Bu, insya Allah yang ada di Laut Anwar tidak ada. Anak-anak itu banyak yang stres Bu. Kalau anak kecil mungkin stresnya nggak kelihatan, paling kalau nangis kayak gitu tadi. Tapi kalau anak SD, anak SMP itu kadang kelihatan karena sudah bisa menyampaikan komunikasi. Anak-anak ini lebih diekspresikan dengan perilaku gitu. Mereka banyak yang stres karena mainannya nggak ada yang diajak gelut, mainannya belum beragam. Kemudian kondisinya kurang menarik, banyak mungkin terjadi seperti itu. Kemudian kesepian Bu, karena bapak ibunya bekerja dari jam 8 sampai jam 4 gitu. Ini yang butuh tersinggung. Untungnya di kantor itu difasilitasi penitipan, jadi minimal bisa ngingok-ngingok anaknya gitu ya. Nah, banyak anak yang merasa kesepian di rumah itu Bu, karena nggak ada yang diajak bercanda tadi itu. Bercandanya hanya ayah dan bunda atau kakak, tetapi pada saat tertentu mereka nggak ada. Memang banyak sih yang bekerja work from home ya, bekerja dari rumah, tetapi ada juga yang memang harus ngantor, tidak semuanya. Nah kemudian psikososial, kekerasan fisik. Psikososial itu tadi yang saya sampaikan, tidak semua anak di rumah itu merasanya butuh yang namanya kenal sama teman sebayanya, belajar bagaimana dia bisa mengenali kekurangan dan kelebihan teman-temannya. Itu yang tidak bisa didapatkan di rumah. Gitu. Butuh bantuan guru untuk menyampaikan apa, kenapa, apa permasalahanmu, bagaimana cara menyelesaikan masalah, kemudian bagaimana kamu bisa mempertahankan diri. Selain orang tua, butuh dukungan guru. Nah, kekerasan fisik banyak sekali orang tua kalau pas stres terus langsung bentak-bentak, nyiwel gitu ya. Tapi di sini insya Allah nggak ada ya. Semuanya di sini sayang sama putra putrinya. Ibu jangan harap ya, jangan dikira anak yang ditarik tangannya, dia itu merasa lebih kaget, gitu ya. Nah itu sinapnya tertarik gitu. Nah seringnya dibentak, bisa tidak? Nah kalau dia belum siap, lepas lagi sinapnya. Sinap itu yang ada di otak ini Bu, kayak akar di pohon. Nah bentak dari pagi sampai sore, bentakannya itu mungkin bisa
bisa dikatakan 10, otomatis sinapnya lepas 10 Bu. Nah padahal anak yang cerdas itu apabila sinapnya itu selalu seperti akar yang kuat itu, jadi terhubung gitu. Kalau lepas nanti dia akan kalau pohon yang kering itu jadi apa Bu? Nah intinya pohon yang kering yang nanti dia bisa akan tumbang. Nah dengan apa? Dengan penuh kasih sayang, dipeluk, diperhatikan. Kalau ada yang bicaranya berlebih, kamu tuh kok pinter banget sih bicaranya deh, gantiannya ganti ibu coba bicara gitu. Bukan malah cerdas banget sih, bisa dibuat. Nah gitu, saya kadang kalau ada anak khawatir soalnya kayak saya kadang terus ditiru. Nah gitu. Nah ini kalau pas dia nyaman nggak masalah, tetapi ketika dia nggak nyaman, ibu bentak, itu yang berbahaya. Karena apa yang dia dapat selama 0 sampai 6 tahun tidak akan pernah bisa hilang. Ibu pengen bukti, silakan Bapak Ibu mengingat masa lalunya, pasti ingat. Waktu kecil itu aku diapain sama Bapak, sama Ibu, saya masih ingat. Nah itu gambarannya. Nah alhamdulillah pada kesempatan ini pemerintah sudah memperbolehkan yang namanya sekolah tatap muka pure full. Jadi insya Allah sekolah sudah bersiap-siap. Dari sisi sekolah, orang tua juga akan bersiap-siap melepas putra putrinya. Jangan pernah khawatir Bu, ketika ibu sudah survei di beberapa tempat sekolah dan menetapkan pilihan, sama kayak ketika kita mau bersuami istri gitu ya, kita udah itu si A, ibu yang berkerudung ini, aku milih yang mana ya, sebetulnya kan gitu. Nah ketika sudah memutuskan memilih yang kerudung biru misalnya, ya udah fokus sama ibu yang kerudung biru gitu ya contohnya. Nah ketika sudah percaya dengan lembaga An-Nur, otomatis Bapak Ibu harus percaya, tidak boleh ragu. Dalam arti begini Bu, ketika kita sudah menitipkan putra putri kita, jangan ada rasa keraguan yang berlebihan. Kalau terkait keraguan, segera dikomunikasikan, karena itu harus gitu ya, dipertanyakan gimana tuh sampetinya, gimana tuh keamanannya, gimana tuh tentang kesehatannya, dikomunikasikan di awal. Nah kalau sudah itu yakin dan percaya, anak-anak insya Allah sehat, aman, berkembang. Karena semua yang ada di pikiran kita, itulah yang akan terjadi kadang. Jadi apa yang kita pikirkan, kadang itulah diri kita. Nah, ketika kita terlalu khawatir, dikhawatirkan itu terjadi. Makanya kita berpikir positif dengan di awal memastikan aman-aman saja. Karena kita khawatir learning loss kalau nggak disekolahkan gitu kan. Terus nanti piye gitu ya, kekhawatiran itu. Mari kita dukung yang jelas, siapin putra putrinya ketika sudah masuk secara mental, secara kesehatan. Gimana dipesan, namanya kemarin pandemi itu kayak apa, bagaimana dampaknya, kemudian apa yang harus adik jaga dan apa yang harus adik lakukan nanti di sekolah, itu dipesan semua agar mereka sudah terbiasa berperilaku hidup sehat misalnya. Secara mental dia juga sudah nggak ada rasa takut dengan Omikron gitu ya. Hampir kemarin teman-teman kayaknya pada kena deh, kecuali Bapak Ibu yang ada di sini ya, namanya itu tadi, Omikronnya. Jadi dukung semua kebutuhan putra putri Bapak Ibu terkait kebutuhan apapun itu, baik psikis ataupun materi, sesuai kebutuhan masing-masing di sekolah yang dibutuhkan apa. Kemudian pahami klausul itu aturan yang ada di PAUD An-Nur. Bapak Ibu harus pahami sepenuhnya, jangan sampai di tengah-tengah ada hal yang mungkin dianggap nggak nyaman gitu. Dari awal pahami, kemudian jangan lupa orientasi ulang itu untuk memantapkan. Ketika sudah seperti ini, otomatis itu sudah sudah siap gitu ya. Dan yang terakhir di persiapan orang tua masih banyak materinya saat itu. Tapi nanti kita lihat situasi. Pahami bahwa pendidikan itu tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi pendidikan anak kita dilakukan bersama-sama, karena tidak menjadi tanggung jawab tidak menjadi tanggung jawab guru utama, tetapi orang tua lah yang sebetulnya nomor satu gitu. Nah, kenapa? Ini saya sampai jam 11 atau jam kan mobil ya? 11.15 berarti sampai jam 11, terus seperempat jam diskusi gitu ya Pak. Oke ya, sepakat dulu. Nah, Bu, kenapa
Kenapa sih kita harus menyekolahkan putra-putri kita ke PAUD? Kenapa kita harus mengingat mereka itu? Nggak apa-apa, besok aja kalau SD. Kalau dulu kita gitu ya Bu, nggak usah PAUD, langsung aja besok TK, langsung SD gitu. Nah Bu, mereka itu adalah aset kita, harta yang terbesar di kehidupan kita gitu. Jadi aset yang kita miliki itu harus agar nanti harapan kita tercapai, memiliki putra-putri yang soleh, solihah, cerdas, dan membawa kebahagiaan Bapak Ibu gitu. Tentunya caranya adalah mereka distimulasi dengan cara yang tepat, stimulasi perkembangan dan pertumbuhan mereka. Karena ketika nanti perkembangan misalnya nih Bu, yang tidak kita perhatikan kan dikhawatirkan ke depan kayak anak SMA zaman sekarang banyak sekali yang tawuran, kemudian banyak sekali yang di jalan, yang nggak mau mengikuti aturan orang tua. Nah, akarnya pendidikan karakter di sini Bu, di anak kita yang selama masih 0 sampai 6 tahun ini. Nah, karena apa? Ketika mereka berbahaya yang sengsara kita Bu, kita sedih kok iso kaya ngono ini anakku kepiye ya gitu. Nah, mumpung belum, mari kita siapkan mereka generasi bukan penerus bangsa ya Bu, perubah bangsa ya. Sehingga sangat penting kita memperhatikan tumbuh kembang mereka. Perkembangan yang mungkin bisa digambarkan. Kenapa menguatkan Ibu bisa berada di sini? Ibu perlu mengetahui di masa golden age usia 0 sampai 4 mereka itu kan anak belajar berkembang. Kalau kita ini berkembangnya sekarang hanya memahami, tapi kalau mengingatkan kadang agak berbeda. Nah, anak kita yang sering itu 0 sampai 4 golden age itu 50% perkembangannya Bu. Nah, nanti di usianya SD, di usia 8 tahun itu mencapai 80%. Nah, kalau sudah sampai 18 tahun masa remajanya, remaja menjelang sudah ini ya. Nah, itu 100% perkembangan. Keren kan Bu? Makanya kenapa apapun yang kita bukan dicekoi ya Bu, apapun informasi, apapun yang Ibu sampaikan, apapun yang Ibu contohkan sangat mudah banget dia tiru. Jadi kalau misalnya nih habis sekolah di rumah dia cerita, Bu, tadi Mas Al itu gini-gini. Ya, di rumah nggak pernah nonton Mas Al. Kira-kira dari mana ya? Ibu cerita lah sama Bu Guru. Bu Guru, pulang dari sekolah tuh kemarin kok si Nita cerita tentang Al dan Andin gitu. Di rumah tuh nggak pernah Ibu. Oh ingat saya Bu, kemarin tuh nggak sengaja. Ini bukan Bu Nur ya, bukan Putri ya. Ini di sekolah lain. Kemarin tuh nggak sengaja Bu Guru si A dan si B itu cerita tentang alur ceritanya Andin dan apa di malam. Dia cuma gomblong, ternyata direkam banget sampai rumah ceritakan pure gitu. Apalagi kalau Bapak itu sampai ada yang bertengkar di depan dia. Wah. Terus itu yang negatif. Kalau yang positif, Bapak Ibu beli TV, beli kulkas, itu pasti akan diumumkan di sekolah. Ya, apalagi kalau dia kita ajak ke toko emas. Nah dia mamaku, Bu gurunya itu nggak boleh nggak lihat dia. Putri itu baru sibuk nyiapin apa? Bu Guru dengerin dong. Apa? Kemarin mamaku beli gelang banyak banget gitu ya. Jadi dia itu nggak pernah bisa bohong tuh. Jadi hati-hati. Tapi yang nggak baiknya ketika ada Bu Guru, papaku kemarin itu marahin Umi. Loh, kenapa? Soalnya Umi itu ngeyel, gitu ya katanya. Terus mamanya gimana? Marahnya itu piringku diambil, dilebarin. Gitu ya. Bu Guru tertampar gitu. Tidak hanya tertamparnya itu maksudnya gimana cara saya memberitahu kan gitu. Nah, pada saat seperti itulah waktu yang tepat kita memberitahu anak perilaku yang positif negatif itu kayak apa. Nah, kalau sampai itu terjadi di rumah, langsung minta maaf sama anak. Tadi Ibu hilang, Bapak hilang, mohon maaf, Ibu janji tidak akan mengulang lagi. Jadi kita harus terus terang dan jujur sama anak kita, karena dia harus paham yang namanya perilaku positif, negatif itu kayak apa gitu. Mereka tuh nggak tahu yang namanya benar salah. Jadi kalau jenengan bilang kemarin sudah dikasih tahu, loh sekarang diulang lagi, loh dia belum tahu. Kalau itu negatif. Pendidikan karakter itu
beberapa bulan tidak bisa, Bu. Jadi dia memang tugas orang kita itu cerewet, goreng nasi itu pasti ada karena bermimpi, ya kan Bu? HP-nya ditaruh, itu jangan lupa dibantu lipat. Mohon maaf, kalau yang seperti itu ibu hanya dapat capek mulutnya. Karena nggak sesuai, Bu. Dia kan asik nih main HP. Nah itu kan fokusnya nasi kan, sering. Lah itu mau hatinya biar cepet gitu ya, memberitahu nasi matang, dia selesai main, dia selesai mandi. Gak bisa, Bu. Anak-anak kita itu ketika kita beritahu waktu yang tepat. Kalau dia sedang nonton TV, main HP, yang masuk di telinga kanan, keluar telinga kiri, yang fokus adalah matanya, menarik melihat Al dan Andi misalnya. Nah, cara kayak gitu aja memang ya kadang sulit ya Bu ya. Nah ini golden age, jadi sangat penting usia 0 sampai 4 sampai 6 tahun harus banyak mendapatkan materi, bukan materi pelajaran bahasa Indonesia, materi pelajaran tidak ya Bu. Kalau di tempat kita anak usia dini itu lebih pada apa Bu? Kemampuan dasar dan apa Bu? Pembiasaan gitu loh Bu, kemampuan dasar dan bagaimana dia bisa kemampuan dasar itu ada kognitif, kemudian motorik, kemudian sosum, kemudian seni gitu ya, sosum seni. Kalau NAM nilai agama moral dan sosum itu dilakukan melalui pengembangan perilaku gitu. Nah, kalau ada yang mau bertanya di sela-sela gitu langsung ya Bu, khawatirnya nggak sampai, ini udah mau jam 9, mau jam 11. Pentingnya kenapa kita memperhatikan pendidikan anak usia dini kita selain di usia golden age, mereka adalah masa di mana masa kritisnya tuh muncul di usia putra putri Bapak Ibu sekarang. Besok kritisnya beda, karena kritisnya besok berdasarkan pengetahuan di usia dininya, gitu. Ditambah dengan kemampuan lain. Jadi pembentukan kepribadian yaitu pendidikan karakter di masa awal-awal ini, kemudian dan gini. Pembentukan karakter itu tidak bisa dilakukan langsung 1 bulan, 2 bulan baru sadar, tetapi perlu dibiasakan, perlu dirutinitas, ajak dan terus bertambah. Dan itu kita tidak bisa misalnya ketika ada perubahan sikap yang kemarin seperti ini, ada perubahan itu ibu harus sampaikan ke dia. Karena apa? Dia adalah peniru ulang, dia itu imitasi. Jadi bagaimana kita menstimulasi anak kita agar sesuai dengan perkembangan kita. Jadi ibu, sekarang di Pak Nadiem sedang menggencarkan yang namanya kurikulum merdeka atau merdeka. Jadi di dalam kurikulum merdeka ada merdeka bermain, ada merdeka belajar. Tuh kelihatan kan? Ya kan? Nah kemudian berikut saya juga di situ aja Bu. Oh iya. Oke, maaf ya Bapak Ibu, saya menjadi di sini sebentar saja. Jadi apa yang harus dilakukan oleh kita selaku orang tua dan Bapak Ibu, yang jelas kita harus mengoptimalkan semua potensi yang ada pada diri anak kita dengan cara memahami caranya itu kayak apa sih, menggunakan apa gitu. Nah, caranya menggunakan apa, sedikit yang tadi saya singgung kurikulum merdeka. Untuk sekarang fokusnya lebih pada untuk PAUD formal, jadi usia 5 sampai 6 tahun. Kemudian yang bisa kita akses untuk anak-anak usia dini di lain formal adalah cara atau metode. Jadi anak-anak sebetulnya dari kemarinnya, dari dulu sebelum ada kurikulum merdeka, kita memfasilitasi yang namanya bermain, merdeka bermain. Merdeka bermain itu media yang kita siapkan banyak ragamnya, yaitu kalau di sini di sekolah semua hampir rata-rata menggunakan yang namanya lusfat. Lusfat itu benda-benda lepasan Bu, yang berasal dari plastik, barang bekas Bu, tapi yang bisa dioptimalkan. Ada kayu, harus kondisinya aman, bersih ya syaratnya. Ada kayu, ada plastik, ada kaca. Nah kalau kaca tertentu ya, kemudian ada manik-manik, ada bahan alam yang ada di sekitar, ada 7 lusfat atau media yang bisa dioptimalkan, dan di rumah banyak banget yang bisa dilakukan. Kemudian ada juga bagaimana kita yang namanya tujuan merdeka belajar
belajar itu adalah mencapai tujuan. Tujuannya apa? Anak itu bisa berkembang secara optimal menjadi anak yang kritis, kreatif, kolaboratif, yang di situ bisa mencetak SDM yang unggul sehingga pendidikan karakter itu bisa tercapai. Yang salah bukan putrinya ya Bu, karena anak-anak fokusnya itu hanya 10 menit, 15 menit. Sekarang itu pelatihan gitu kan, jadinya ya wajar gitu ya Bu. Nah, itu kemudian berikutnya sedikit ini contoh ketika kita dianggap sudah mempersiapkan kegiatan yang membuat anak kreatif adalah di mana anak itu bisa bereksplorasi, bereksperimen. Jadi tidak hanya kegiatan mengecat, meronceng, melukis, mewarnai, tidak hanya itu, tetapi lebih banyak bagaimana dia bisa banyak ketika proses pembelajaran itu banyak pertanyaan, banyak yang didapat, tanya jawab gitu ya. Dan di situ banyak sekali imajinasi yang muncul. Jangan di stop ketika dia sedang berpura-pura bermain peran gitu ya. Di sini ada botol. Ibu mau beli botol enggak? Nah itu dia sedang bermain. Justru ibu fasilitasi ketika masak benda-benda yang aman, silahkan kasihkan ke dia untuk bisa digunakan untuk belajar untuk mereka gitu ya. Nah ini contoh sedikit terkait dengan yang dianggap sebagai kegiatan yang mengandung eksplorasi. Jadi memunculkan hal yang itu menarik buat dia, tidak hanya melakukan satu kegiatan, tetapi dia proses mengalami yang namanya ada, mengenal masalah, pemecahan masalah, solusi, kemudian dia tahu kalau mau buat apa, caranya bagaimana misalnya. Untuk itu yang bisa digunakan salah satunya untuk TPA dan kelompok bermain lebih pada belajar merdeka belajar itu tadi, bukan merdeka bermain, merdeka bermain. Ini contoh-contoh yang mungkin bisa, ini yang dikatakan media Luspa di rumah Bapak Ibu semua ada, hanya yang belum ada mungkin dikemas gitu ya. Kemudian ada aksesoris-aksesoris yang di situ membuat anak bisa berpikir tingkat tinggi gitu ya. Tidak hanya berpikir menyelesaikan satu hal, tetapi dia tahu sisik melek gitu. Nah kemudian yang berikutnya adalah bagaimana peran kita agar tidak terjadi loss learning dan cegah bisa dikejar gitu ya. Satu pesan kita dari Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama dan utama kan keluarga gitu. Peran orang tua harus bisa dalam semua kondisi gitu. Ibu nggak terlihat ya di situ. Nah yang terakhir mungkin ini ya sebelum kita nanti tutup, yang jelas ketika kita mempercayakan sekolah, kita tetap harus peran kita berjalan. Yang pertama, kita harus bisa menjadi motivator anak kita, fasilitator, role model, kemudian mitra, mediator, supervisor, dan evaluator. Maksudnya apa? Motivator itu memberi motivasi. Kenapa? Kalau ada misalnya dia ini Bu Ayu udah mulai deh bicaranya agak cepat karena mengejar jam. Biasanya itu saya terkenal bicara cepat, tapi kalau waktunya bisa agak diiringi sedikit. Nah, orang tua harus dimotivasi ketika anak lelah, ketika ada lelah bermain, lelah belajar. Motivasi kenapa harus bertemu temannya itu harus dipahami. Kemarin kenapa pandemi enggak sekolah itu perlu dikenalkan juga. Fasilitator yang jelas memfasilitasi semua kebutuhan mereka dari skala psikis, psikologi, jadi difasilitasi terkait alat sekolah dan segala macam, keamanan, kenyamanan, makanan, gizi, semuanya. Kemudian role model nomor 1, ibu pengen membentuk putra putrinya kayak apa? Kita yang dulu yang harus menjadi model yang sangat diidolakan oleh anak kita. Kemudian mediator, kita harus bisa memfasilitasi segala pertanyaan anak kita. Bahayanya kalau kita mempunyai pemikiran yang berbeda. Jadi gini, kalau ada anaknya yang kritis, kadang kita menganggap macam-macam pertanyaan ini, gitu ya. Ada murid saya TKA bertanya waktu itu, "Wahyu, kenapa sih anjing itu nggak boleh dimakan? Anjing kan binatang," gitu ya. Oh iya, gimana menjadi orang tua yang harus menjawab itu? Harus belajar apa itu anjing. Secara ilmu kedokteran harus tahu bahwa anjing itu sebagai alat peraga untuk uji coba gitu. Jadi kita harus ayatnya apa kata orang muslim gitu. Jadi tidak bisa anak-anak itu kita kenalkan itu haram Pak gitu. Itu kan kita yang sudah tahu
nggak apa-apa pun diajak biarin jalan-jalan ya. Kemudian mitra, kita harus bisa jadi mitra sekolah, mitra anak kita. Jadi mitra itu tidak hanya kerjasama terkait dengan kebermanfaatan gitu ya. Yang berikutnya supervisor. Walaupun kita bukan kepala sekolah, kita harus mensupervisi perkembangan anak kita. Maksudnya apa? Mengawasi di rumah, Bu. Selama apa dia pegang HP, kemudian bersama siapa dia berteman, apa saja yang sedang muncul perilakunya. Itu yang namanya supervisor. Jadi tontonan TV apa, kemudian jam berapa, dia harus ada aturan gitu. Nah, intinya kalau hal-hal yang menyebab perlunya, ini saya yakin Bapak Ibu sudah nanti bisa materinya bisa dibaca, bisa dibuka. Hal penting yang saya mau sampaikan, kerjasama yang baik antara guru, ustadz-ustadzah, orang tua itu wajib kita upayakan demi putra-putri kita. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri. Bapak ustadz-ustadzah juga tidak bisa berdiri sendiri, butuh dukungan dari Bapak Ibu untuk bisa terwujudnya tujuan visi misi sekolah dan tujuan Bapak Ibu untuk menjadikan putra-putrinya menjadi insan kamil, menjadi anak yang cerdas, soleh dan solihah. Tetap optimis apapun yang terjadi. Intinya learning loss kita jadikan jargon bahwa itu menjadi semangat kita untuk menjadi orang tua yang lebih kreatif, kritis, menghadapi tantangan gitu ya. Bahwa tetap optimis dan berinovasi itu merupakan vaksin untuk diri kita gitu. Nah, yang penting kita sekarang lebih menguatkan yang namanya DPA. DPA itu apa? Dukungan secara psikologi untuk anak kita agar dia kuat menghadapi segala macam kondisi yang ada di luar sana. Ingat, ibu itu adalah al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah guru yang pertama. Sedangkan wal-ab mudiruha. Jadi Bapak Ibu semua kalau di sekolah di rumah itu namanya kepala sekolah. Nah, ibu bu gurunya. Kalau ada apa-apa lapor kepada kepala sekolah, dananya kurang Pak, kemudian bajunya perlu diganti Pak. Nah, itu lapor sama kepala sekolah kita masing-masing. Intinya penguatan parenting terkait program-program sekolah itu penting demi kesamaan visi misi yang ada di sekolah ini. Seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro, jadilah kita menganggap bahwa semua orang, semua yang kita temui itu adalah guru, dan semua tempat kita jadikan sebagai media pembelajaran. Terima kasih Kupat Gubernur Santan menawi lebat kula nyuwun pangapunten, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Wahyu. Ayah bunda tadi sudah menyimak dengan iklan itu biasa ya, jangan jadikan iklan itu perhatian yang lebih utama, tapi materi kita utamakan. Monggo kami buka 3 penanya mungkin yang akan berdiskusi pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika, ibunya Sazia. Mau tanya, anak saya itu selama pandemi itu jarang berangkat ya, bolehkah di rumah itu bolehkah kalau di rumah itu saya kasih jadwal secara kayak di sekolah gitu. Soalnya di rumah kan memang dia main HP dan memang ada mainan-mainan edukasi gitu. Bolehkah kalau di rumah tetap saya kasih jadwal seperti di sekolah gitu, tapi di sekolah di rumah tidak ada teman sama sekali, tetangga juga nggak ada gitu, saudara juga nggak ada, yang sepantai aja nggak ada. Soalnya anaknya nggak mau sekolah ini baru sekali ini tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Bu Linggar dari ibundanya Mbak Sani. Luar biasa parenting hari ini. Wahyu, sayang sekali saya hanya mendapatkan sekelumit materinya dikarenakan kewajiban di luar. Untuk yang pertama, boleh nanti di-share materinya Bu, karena materinya saya baru mengikuti sekitar 2
20 menit kalau tidak salah kurang lebihnya, dan di akhir itu luar biasa. Untuk yang pertanyaannya saya ini, anak saya itu sejak libur panjang kemarin akhir Ramadan menjelang Idul Fitri itu stay di rumah aja, jadi tidak di sekolah karena libur. Tanggal 9 Mei mulai masuk sekolah sampai hari ini, ketika ayo desa saatnya sekolah, libur, tidak sekolah sampai sekarang Bunda. Saya sampai setiap hari drama pagi. Nah, tapi sampai sini alhamdulillah anaknya ketika saya jemput ceria, menikmati. Nah, ini apa yang harus saya lakukan untuk istilahnya mengurangi rasa ketakutan anak saya? Karena bangun pagi yang ditanyakan pertama kali adalah ibu, libur ibu? Tidak, sama masuk sekolah nangis. Libur aja. Jadi seperti itu ya Bunda, mohon solusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kembali, mesti tanggapi dulu dua pertanyaan lagi sambil nunggu yang lain. Ya, biar terinspirasi. Saya selalu bilang ini Bu, rugi loh ketika ada fasilitasi untuk bisa berkomunikasi sama pihak luar. Pihak luar itu maksudnya saya, kan bukan guru. Jadi kesempatan untuk ibu mau mengolok guru maksud saya bercanda. Mengolok itu maksudnya terkait dengan masalah yang lain gitu ya. Terima kasih Ibu Ika, bundanya Desa Sia gitu ya. Jarang berangkat gitu ya. Jadi Bu, sangat memperbolehkan sekali Bu Guru pasti ketika Ibu mau membuat aturan di rumah. Tetapi ini TK apa kelompok bermain balik Sasia? Oh ini tadi ya. Baik. Nah gini, kita itu memang harus buat aturan di rumah, tapi ada kunci sukses aturan di rumah. Ibu harus bersepakat sama bapak dulu. Jangan bikin aturan sendiri Bu. Oh bapak jauh, ya Allah, bapak-bapak terima kasih, ibunya dekat ya, beliau bapaknya jauh, bercanda. Iya Ibu, ya Allah, tantangan tersendiri bisa menjadi role model seorang bapak sekaligus ibu. Jangan menangis ya Bu. Pasti yakin dan percaya Allah memilih ibu adalah orang yang kuat gitu ya. Nah, kalau saya pasti boleh ketika bapak jauh tetap harus dilibatkan agar tidak terjadi gap. Apalagi jauh, berbahaya banget kok merusak aturan yang sudah kita pakai karena merasa bersalah tidak mendekati, sehingga ketika datang apapun diminta, aturan apapun diterjang. Ini kenapa saya ingatin, karena orang tua dua-duanya ini yang memiliki si adik, jadi entah dia jauh entah dekat tetap harus dikomunikasikan. Bukan karena ada jalur walaupun ala nisa lah ya Bu, tetapi memang ini Bapak Ibu harus tahu, Mas aku menanamkan aturan adik seperti ini, nanti akan dikasih masukan gitu, sehingga beliau harus ikut aturan ketika pulang rumah gitu. Nah, tetapi satu lagi catatan, libatkan anak-anak. Kalau dia sudah bisa berkomunikasi dengan bahasa verbal, kita libatkan. Jadi tidak bikin aturan sendiri. Adik, kenapa kok ada aturan? Kira-kira kalau nanti segini bagaimana? Diskusi. Tapi Ibu sudah siapin trik agar bisa mengarah ke sana. Dan perlu diingat bahwa si adik itu baru usia 2 tahun ya. Desia 3 ya. Itu juga kalau usia TK sudah lumayan agak bisa berpikir, pola pikirnya untuk mengenal berbagai konsep itu lebih banyak. Tapi untuk adik 2 tahun, 3 tahun itu masih agak terbatas. Tapi dia sudah bisa bernegosiasi. Anak yang seperti ini tadi hati-hati Bu, dia akan pintar berstrategi. Nah, mantap-mantap, saya yakin sudah terjadi itu. Strategi itu maksudnya cari siasat. Gimana agar aturan ini aku langgar? Gimana kalau apa yang diperintah Ibu aku menurut kita gagali gitu ya? Karena satu hal, dia butuh akan selalu minta perhatian. Itu. Jadi libatkan anak. Oke Bu, nggak masalah namanya aturan, tetapi sekali lagi sesuai aturan anak-anak. Tidak maksudnya itu aturan yang harus dilakukan orang tua, tetapi jamnya saatnya ini bukan tempat bermain, ini bukan jamnya nonton TV. Mohon maaf, tapi jangan sampai ya Bu, ketika kita bilang jam
jadi role model itu tadi. Ada aturan nih, kita sendiri delek-delek di kamar mandi kan anak nggak boleh main HP tuh. Ini kejadian yang sering kadang konser komunikasi. Dia ke kamar mandi, gitu ya, di kamar mandi, teleponan, HP kan nggak boleh pegang HP. Syaratnya gitu memang konsekuensinya. Di kamar mandi itu sampai 1 jam, 2 jam katanya suaminya marah, jadi lapor ke saya. Itu loh, sudah sepakat Bu Ayu, tapi ibunya itu kalau sering terima telepon pembisnis Bu, pembisnis 1 jam, 2 jam, ya kan anaknya nggak percaya Bu. Nah itu maksudnya banyak sekali aturan yang perlu diperhatikan. Terima kasih Bu Ika. Yang berikutnya Bu Lingga. Nah Bu, materi ibu itu materi masalah ibu itu dihadapi oleh semua hampir rata-rata orang tua di masa setelah COVID sama di masa libur panjang. Ya Allah, banyak hal yang kita lakukan tetapi nggak berhasil untuk membuat kondisi ayo sekolah itu jarang banget. Tapi yakin dan percaya, ibu cari strategi yang tepat. Ketika di sini bertemu temannya, itu cuma 1-2 menit tangisan, rakalnya cuma di rumah. Tapi ketika ada anak bertahap ya Bu, dengan cara negosiasi nggak bisa, nanti bertahap lama-lama, mohon maaf, ibu mau kerja, adik sekarang saatnya berada di sekolah bersama teman-teman dan guru, oke? Jangan ibu merasa apa namanya Bu, diakali anak. Ada yang namanya tangisan, yang tangisan itu perlu segera kita tolong, dan ada tangisan yang kita perlu abaikan. Tangisan yang ketika membuat anak itu sakit dan membuat dia berbahaya harus segera kita tolong. Tapi tangisan yang dia butuh perhatian, ada bapak oteng-oteng itu Bu, ibu, gitu. Tapi kan tadi sudah ada aturan, kita tidak akan jajan kalau bukan pas apa. Nah ibu kuatkan hatinya. Begitu juga dengan pagi, sebelum tidur, saat yang tepat cerita ke anak itu di bawah alam sadar menjelang tidur itu Bu. Besok adik-adik bermain sama teman-temannya, senang sekali bertemu dengan temannya. Dia ada cerita gitu. Bunda juga besok bertemu dengan teman-teman Bunda. Jadi diceritain ilustrasi. Senang banget punya Bu Guru dan segala macamnya. Kenapa harus sama Bu Guru? Kenapa harus sama teman-temannya? Pada saat itu bilang iya. Besok pagi pas mau berangkat upacara, karena dia sudah nyaman di rumah gitu Bu. Kalau nanti dibiarkan tidak ada tahapan untuk nangis nggak masalah gitu, itu harus kuat, yakin. Kan di sekolah nggak diapa-apain Bu Guru, dan itu kan langsung diem. Ya kan Bu Guru nggak pernah itu sampai berlama-lama sehari pun, kecuali kalau anak itu nangisnya dari pagi sampai sore nggak berhenti yang membuat dia sampai kelelahan, mungkin kita observasi. Jadi tidak apa-apa ibu kasih aturan, misalnya kayak agak sedikit dipaksa, mohon maaf ibu mau bekerja, sekarang ibu sudah ditunggu teman-temannya, semalam kita sudah janji loh gitu. Nah intinya banyak hal lah, jangan sampai, yang penting nggak pakai kekerasan, itu saja. Kalau masalah nangis, jadikan tangisan itu nyanyian anak-anak. Jadi ini semua Bu, kalau ibu merasa khawatir anaknya nangis, nggak jadi Bu, dan justru akan bertambah lama mengkondisikan anak-anak. Nanti Bu akan jadi drama di anak-anak, teman-temannya sudah semua mandiri karena ibu merasa kasihan, dramanya sendiri yang besok pas tahun minggu atau bulan ketiga keempat gitu. Itu ibu. Karena ketika kita pulang pada masa itu, ketika anak itu kita bekerja learning loss pada orang tua yang bekerja secara shift pagi siang malam. Terima kasih. Sisi sebelah sini dulu ya, oke. Monggo. Ini dengan bundanya Kalia, konsentrasi fokusnya itu kayak kurang gitu loh Bunda. Jadi gimana ya caranya? Padahal saya udah periksa internet juga, semua pendengarannya juga bagus. Jadi kayak dia itu kayak terlalu pandangannya terlalu fokus ke depan, ketika dipanggil diajak bicara itu kan nggak nyambut atau nggak menanggapi gitu loh. Tapi misalnya dipancing seperti juga kayak bawa makanan atau apa, dia itu kayak mau gitu loh.
diajak ngobrol, seperti harus kita mukanya harus kita pegang, harus kita fokuskan itu. Terus dia itu satu lagi mata tiba-tiba nangis sendiri, jadi nggak ada apa-apa, nggak jatuh, nggak terjadi apa-apa, dia itu nangis sendiri tanpa kata-kata penyebab itu. Dan itu gimana ya caranya supaya kami sebagai orang tua itu tidak bisa menahan emosi ketika si anak itu nggak mau menanggapi dan saya seorang ibu, 2 anak, yang satu sudah usia SMP dan yang satu usia TK kecil. Ketika ada apa-apa, jadi ketika Bu Wahyu tadi ngendiko, saya selalu di dalam hati ini, oh ini yang sudah saya lakukan di rumah dan ini yang belum saya lakukan dan merupakan PR bagi saya. Terima kasih Bu untuk istilahnya berbagi pengalaman dengan kami. Ketika saya menghadapi masalah anak, seringkali saya dari anak saya bayi sudah di sini sampai anak saya TK itu saya selalu curhat ke ustazah. Karena bagaimanapun juga untuk umur mungkin saya menang, tapi masalah pengalaman mereka lebih mampu daripada saya. Pengalamannya gini Bu, ketika anak saya itu Iqra ya Bu, Iqra jilid 1, 2, lama-lama jilid 3 itu dia nggak mau. Akhirnya ketika itu, ayo Mbak kamu ngaji, nggak mau ya Bu, gimana ya? Ternyata solusi dari ustazah itu Bu, tetap setiap biasanya sih kapan Bu habis maghrib kan gitu, monggo tetap diusahakan anak tetap ngaji meskipun itu hanya 1 ayat. Ternyata solusi dari ustazah itu saya terapkan dan alhamdulillah dia mampu, karena memang anak saya kedua ini berbeda karakter dengan anak saya yang pertama. Setelah terus-terusan sampai sekarang dia Iqra jilid 5 nggak mau lagi dengan alasan karena kemarin mungkin lebaran dan habis maghrib sudah los ibu lupa ini masuk, aku nggak mau dan mungkin kalau Iqra jilid 5 dia anggap ini sudah susah, sudah sulit. Akhirnya 2 hari ini dia nggak mau. Saya bilang ya udah kalau sekarang nggak mau besok lagi ya dia jadi. Ternyata setelah besoknya lagi nggak mau lagi. Mungkin saya minta solusi dari ibu bagaimana untuk membuat anak lebih nyaman. Padahal ketika dia maunya 2 baris, ya sudah 2 baris saja. Itu yang pertama. Yang kedua begini Bu, anak saya itu karena pandemi 2 tahun ini 1,5 tahun kan kita di rumah ya Bu. Di rumah dengan pantauan kita sebagai orang tua. Setelah anak bulan-bulan pertama sekolah itu ternyata dia punya pengalaman yang di luar dugaan saya sebagai orang tua. Seminggu 2 minggu dia pulang, dia cerita tentang apa saja yang dilakukan di sekolah. Bunda, Mas ini sama Mbak ini tadi menikah. Saya kaget waktu luar biasa. Menikah bagaimana nak? Iya Mbak itu tadi di situ Masnya dan mereka menikah. Maksudnya bagaimana? Dia cerita bahwa dan saya sampai sekarang belum bisa menemukan jawaban apa yang seharusnya saya lakukan untuk anak tersebut dengan bahasa mereka. Kemudian pengalaman lagi ketika itu saya jemput anak saya duduk, ada seorang adik kecil, kemudian dipeluk dari temannya ya. Peluknya itu mungkin guyon ya Bu, guyon. Begitu, habis itu langsung yang cekok gini. Saya kan duduk cuma senyum-senyum dengan artian mau bilang Mas gak boleh gitu ya, tapi mungkin dia ekspresinya untuk guyon atau bagaimana saya nggak tahu ya. Kemudian anak yang tadi temannya anak saya itu saya jawab, Mbak, Mas yang tadi kenapa? Saya bilang gitu. Oh dia itu suka sama aku. Oh ternyata TK, sekelas TK saja sudah mengenal lawan jenisnya. Dia suka aku dan karena aku itu cantik. Oh, ya. Ya, itu mungkin itu saya tadi melihat pengalaman. Kemudian kalau itu terjadi di sekitar kita, bagaimana kita sebagai orang tua untuk memberikan solusi, memberikan nasihat sesuai dengan umur mereka. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ternyata masalah itu ternyata
bersama nih Bapak Ibu. Ada yang kalau pagi drama, setelah nanti pas waktu dijemput kok ternyata belum mau diajak pulang. Saya sering kadang pengen tahu Ustazah itu triknya seperti apa atau untuk di sekolah itu nyaman seperti itu. Terus izin curhat, izin konsul nih Ibu. Tipikal anak saya ini kan powernya luar biasa. Terus untuk tipikalnya juga kinestetik Bu. Nah, tips and trik untuk memberikan arahan atau memberikan ilmu tentang apa yang nanti diberikan pertanyaan kepada saya itu pas menopo JBJ, karena tidak ada ustazah yang tidak kenal dengan anak saya. Karena di sini luar biasa ya Bu. Kadang apa ini pohon yang ada di sini untuk ajang kreasi Bu. Nah ini mohon arahan Bu. Terus satu lagi nih Bu nanti banyak Bu Wahyu tadi kan anak itu peniru yang ulung. Nah untuk sosialisasi ke rumah atau ke tetangga ini kan saya perbolehkan, nggak mungkin Ibu kalau nggak boleh. Nah kadang ada sisi positif, ada yang sisi negatif. Nah bagaimana Ibu untuk memberikan arahan kalau Mas ini salah Mas, ini yang benar. Nah ini kalau untuk anak yang tipikal seperti anak saya ini pas cocoknya pas waktu bagaimana? Jadi begitu matur suwun. Terima kasih Ibu. Langsung ya, monggo Wahyu. Ini yang dua awal tadi adalah kelas kelompok bermain, usianya 2 sampai 4 tahun. Itu yang inti, yang di sana yang TK. Oke. Yang pertama Ibu, yang cara ketika kita orang tua itu sudah punya jadwal kerja shift gitu ya, apakah khawatirnya nanti terjadi ronekos kepada putra putri kita? Tadi seperti yang saya sampaikan di akhir, kita tidak perlu terlalu khawatir dengan ajaran ronekos, justru itu menjadi jargon yang menjadi kita semangat. Walaupun kita kerja shift, kita tetap bisa ngatur jadwal. Sekali lagi sama triknya dengan Ibu yang tadi, membuat agenda terkait dengan apa yang bisa saya lakukan di rumah untuk anak-anak saya pas saya bisa di rumah. Kadang-kadang kalau pas jam shift malam kan kita pulang, dia masih tidur, kita berangkat, dia masih tidur gitu kan. Itu cari kesempatan memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Karena sebetulnya kita nggak menginginkan itu gitu ya Bu ya. Dan selalu berkomunikasi. Kalau sekarang sudah alhamdulillah sekolah sudah dibuka, sehingga kalau saya menyarankan pada orang tua yang terlalu kan tuntutan kerja yang mungkin sampai sore, alangkah lebih baiknya itu TPA, karena memang terpantau jadwal kegiatan yang lebih positifnya. Kalau sama di rumah itu kadang kita nggak bisa punya CCTV yang bisa dipertanggungjawabkan gitu Bu. Jadi tetap apapun itu, karena tugas kita adalah kita mencari jungkir balik rezeki itu karena mereka, jadi tetap ada jadwal untuk mereka gitu, minimal Sabtu, Minggu atau jam di sela-sela itu gitu. Matur suwun. Terus untuk dari Mbak Anin ya, cara memahami, ini ceritanya ini fokusnya kurang, tapi dia bisa bicara Bu. Tapi verbalnya kelihatan enggak? Kalau itu dia paham perintah. Iya, enggak bisa ya. Jadi gini Bu, ini ceritanya anak kita itu berkembang dalam model lahir aja. Dia kemarin waktu Allahumma jadinya syaitan jadi syaitan merojak tanah, itu kan masih kondisi kita macam-macam ya Bu. Nah sehingga gen yang keluar gitu ya, gen yang ada di dalam anak kita itu juga beragam, Allah memberikan di situ. Nah maksud saya ketika lahir kondisi perkembangan anak salah satu berbeda. Nah yang bisa kita lakukan adalah kita cek. Jadi Ibu kan bekerja sama dengan Bu Guru, tanda-tanda. Karena jadi gini Bu, saya nggak mau menyampaikan. Jadi cara anak bermain itu berbeda, cara berkembang berbeda gitu. Nah ketika perbedaan itu kita tidak bisa mengatasi sendiri, itu butuh Bu Guru. Kalau Bu Guru nanti tidak bisa, butuh tenaga ahli namanya psikolog, namanya dokter gitu. Nah ada tanda-tanda ketika anak nggak bisa fokus,
melihat, dengar itu perlu dilakukan. Nah, ketika penyimpangan itu semua sudah dilakukan, kok dia tetap belum fokus, nanti kita cek tuh, misalnya tanda-tanda anak autis itu kayak apa, tanda-tanda anak ini bagaimana. Dan kita tidak boleh guru mengejas itu anak autis atau tidak gitu. Salah satu nggak fokus, oh kok tanda-tandanya ada dari 9 ada 5 ya, aku ragu, oh aku konsultasi di psikolog gitu. Nah, jadi kalau saya lebih pada cara satu, ketika berbicara selalu dilibatkan, fokus gitu, walaupun dia nggak mau fokus tetap, karena lama-lama dia akan bisa. Selalu gunakan bahasa verbal dan non verbal, dan selalu diiringi dengan komunikasi dengan guru. Nanti guru yang akan cek kalau di sekolah itu tanda-tandanya apa saja. Kalau dari 10 ciri dia misalnya kategori masuk di perkembangan apa, nanti akan ada rujukan, nanti akan ada pendampingan gitu biasanya Bu. Jangan pernah khawatir, insya Allah dia tetap bisa fokus, tapi memang harus sabar. Kegiatannya pun kadang anak-anak ada kesulitan. Kalau yang tipe kayak gini, dia lebih asik dengan hal yang dia suka gitu. Nah, kalau mendadak nangis itu kadang seperti tantrum gitu. Nah, ini juga kita cek lagi, apakah tantrumnya ada masalah dengan organ anggota tubuhnya atau ada masalah yang menyebabkan dia marah. Kalau dia ada penyebabnya marah, kita bisa solusi. Tapi kalau tidak apa-apa, itu karena dunia dia yang kadang guru dan itu nggak tahu. Itu ya Bu, nanti berarti ada tindak lanjut. Terus untuk Bu curhat, tadi ya sering curhat. Strategi yang tepat atau Bu nyuwun sewu itu TK ya. Anak PAUD, saya bilang formal non formal itu tidak kayak kita Bu, tidak bisa kita semua anak kita tuntut, ayo deh ngaji dulu, duduk manis. Maaf banget, tidak semua anak bisa seperti itu Bu. Ada anak yang manis ngaji sampai 1 lembar 2 lembar, itu berarti alhamdulillah syukur orang tuanya. Tapi rata-rata anak usia ini kalau diminta ngaji setengah mati sulitnya Bu. Nah, untuk itu strategi metode itu perlu media yang digunakan itu yang mungkin perlu diinovasi. Kalau ngajinya hanya menggunakan buku yang setiap hari dia pakai, mungkin itu dia agak merasa yang namanya jenuh dan dia tidak bisa dipaksa kalau terkait dengan ilmu baca. Jadi perlu menggunakan itu tadi media bermain. Kayak yang upacara tadi sulit berangkat juga harus upacara. Ayo ibu main di kamar mandi, bawa mainan kayak ngopo kayak gitu strateginya. Kalau ini lebih pada variasi strategi mungkin ya Bu ya. Jadi jangan dipaksa karena khawatirnya kalau dipaksa nanti dia merasa ngaji itu menjengkelkan. Ngaji itu membuat aku bosen gitu. Nah justru membuat kartu huruf, bermain apa saja yang terkait dengan huruf-huruf pelafalan, nah itu mungkin. Jadi berbahagialah ibu yang harus kreatif untuk putra putrinya gitu ya. Terus terkait dengan ya apa yang harus kita lakukan ketika anak-anak TK Bu, hati-hati. Dia itu sangat sekarang sudah namanya kerja tim, terus rasani, terus bikin bully-bullying, itu besarnya. Salah satunya ketika dia mendengar apa, melihat apa, langsung praktek pacaran. Aku cinta sama kamu, cie, sarang burung dikasih, buat pamit, dadah, cie, cinta. Ekspresinya itu sudah cinta, iya gitu Bu. Dan kalau itu ibu dukung, itu jadi Bu. Jadi itu maksudnya dia akan menikmati itu. Karena anak-anak TK itu ada masa-masa di mana dia punya namanya apa saya lupa. Selain perilaku kalau itu sih nggak negatif banget itu ya. Ketika saat itu kita harus kasih tahu nanti sampai rumah. Adik coba cerita, kenapa tadi kok cinta sama ini? Kenapa tadi kok adik ini apa sih? Gitu ya, coba ceritain. Salah satu cara adalah ibu harus jadi teman dia yang pura-pura dicintai. Barulah di situ ibu cerita bahwa menikah itu ibu cerita. Yang boleh menikah itu siapa, kapan saatnya menikah, kalau dia pikirannya udah sampai. Nah, jadi syaratnya memang apapun aturan kita harus jadi friend-nya dia. Termasuk anak yang hiperaktif tadi mana ya yang anak yang kinestetisnya sangat tinggi. Anak kinestetis dia bisa belajar Bu dengan cara ini. Dia akan bisa menjawab semua pertanyaan dengan cara lari-lari. Nah yang berbahaya ketika itu mengarah ke hal negatif, hiperaktifnya mungkin ya. Nah itu peran guru dan kita kuncinya sama.
yang pengen menaklukkan anak yang sangat aktif, kan nggak salah kinestetis gaya belajarnya, tetapi bagaimana dia kinestetisnya itu tidak berlebih gitu. Nggak ada masalah loh Bu, jangan pernah ada yang membenci anak-anak yang punya perkembangan biasa, perkembangan yang luar biasa. Nah, jadilah teman dia. Itu juga nanti PR Bu Guru. Dia akan takluk dengan Bu Guru ketika sudah jadi temannya. Saya pernah punya murid seperti itu, 1 semester baru, hampir 1 tahun baru takluk. Anak yang diperhati itu harus, bukan diperhati ya, kalau anak yang kinestetisnya tinggi harus dikasih tugas. Jadi pemimpin di kelas, dikasih tugas membantu guru apa gitu. Sampai nanti dia merasa aku dibutuhkan, aku disukai sama Putri. Ya, kalau sudah jadi temannya dia akan mendengarkan cerita. Salah satu kunci misalnya yang disukai apa itu diikuti. Waktu itu kalau nggak salah Peter Pan, Bu Guru bisa nyanyi Peter Pan. Nah langsung Bu Gurunya dipeluk-peluk. Saat itu juga dia manut sama Bu Guru. Jadi memang kita sulit untuk mengetahui apa yang dicintai anak kita. Itu Bu untuk simpelnya, besok bisa ditambah lagi di kesempatan yang lain. Yang terakhir ada ya Bu? Ini nyaman tadi? Oh ya sudah. Ya sudah. Terima kasih ya Bu, mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan, karena sifat manusia ketika rasa ingin tahunya besar, itulah kita menjadi orang yang hebat karena tidak merasa cukup dan cukup tentang pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan doa untuk wahyu. Iya, tidak terasa waktu sudah semakin siang karena Mama dunia. Terima kasih Bu Wahyu atas waktunya, atas ilmu yang diberikan kepada kami. Terima kasih Ayah Bunda atas kebersamaan pada hari ini. Mungkin sedikit saya mengulas untuk kita bahwa tadi sudah disampaikan oleh Bu Wahyu, di mana anak usia dini, anak-anak yang bergabung di PAUD Terpadu Anut adalah anak-anak usia dini, di mana masa-masa golden age sedang ada pada dirinya. Masa golden age menjadi kunci perkembangan anak untuk tingkat pendidikan selanjutnya. Kemudian sempat terjadinya learning loss karena pandemi, ya. Jangan jadikan learning loss itu, nah, anak sudah mengalami learning loss, jangan sampai dia akan kehilangan waktu dari orang tuanya. Jadi monggo kita bersama-sama sebagai orang tua belajar bersama pandai-pandai kita untuk mengelola waktu, kapan kita bisa bersamai anak kita, istilahnya quality time untuk anak-anak kita. Sebagaimana pesan Ki Dewantara, di mana semua orang adalah guru dan semua tempat adalah sekolah. Mari bersama-sama kita bergandeng tangan untuk menjadi guru terbaik untuk anak-anak kita, dan juga mari kita jadikan rumah sekolah ataupun di mana kita mengajak anak-anak kita menjadikan tempat itu adalah sekolah bagi anak-anak kita, karena belajar adalah long life education, belajar seumur hidup. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala-gala. Ikutan Bu Wahyu ya, upat kecemplung santen, mohon pendapat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di penghujung acara hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah berkenan hadir meluangkan waktu untuk mengikuti acara Sawalan dan Parenting.